Balik lagi di channel di Kita Bahas. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu peristiwa paling berdarah yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Lo semua pasti udah sering dengar nama Perang Dunia Pertama. Tapi sebenarnya lo tahu nggak sih, kenapa perang ini bisa terjadi? Dan kenapa dampaknya bisa segila itu? Kalian pasti udah pernah dengar soal Perang Dunia Pertama. Tapi, tahu nggak sih, kalau perang ini bukan cuma konflik antar negara, tapi juga jadi tonggak sejarah kelam dunia modern? Sebuah tragedi global yang dimulai dari satu peluru dan akhirnya nyeret seluruh dunia dalam peperangan paling brutal di awal abad ke-20. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini, agar aku lebih semangat lagi membahas hal apa aja di Kita Bahas. Perang Dunia I berlangsung dari tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1919. Lokasinya berpusat di Eropa, tapi dampaknya menjalar ke seluruh dunia. Perang ini bahkan sempat dijuluki sebagai The Great War alias Perang Besar karena skala dan kehancurannya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sampai akhirnya meledak lagi di Perang Dunia Kedua. Perang ini terjadi gara-gara persaingan sengit antara negara-negara besar, terutama Jerman dan Britania Raya, yang waktu itu lagi adu kuat dalam bidang industri dan militer. Karena suasananya makin panas, negara-negara mulai cari teman. Mereka bikin aliansi, semacam geng diplomatik. Dua kubu utama terbentuk. Yang pertama, Triple Entente, berisi Britania Raya, Prancis, dan Kekaisaran Rusia. Yang kedua, Triple Alliance, berisi Jerman, Austro-Hongaria, dan Italia. Tapi meskipun Italia ada di Triple Alliance, pas awal perang meletus, dia milih buat diam dulu. Katanya sih karena aliansinya bersifat defensif, dan Austro-Hongaria waktu itu yang nyerang duluan. Semua pecah ketika putra mahkota Austro-Hongaria, Franz Ferdinand, dibunuh di Sarajevo oleh anak muda asal Serbia bernama Gavrilo Princip. Ini bukan pembunuhan biasa, bro. Ini jadi pemicu perang dunia. Austro-Hongaria langsung nuduh Serbia sebagai dalang dan nyatakan perang. Serbia didukung Rusia. Rusia adalah temannya Prancis. Prancis punya perjanjian dengan Britania Raya. Jerman dukung Austro-Hongaria. Terus Jerman nyerang Belgia buat ngelancarin taktik militernya. Belgia ini sekutunya Inggris. Alhasil, boom, seluruh Eropa kebakar. Awalnya Inggris pengen damai, tapi diplomasi gagal. Karena Belgia diserang, Inggris gak punya pilihan selain ikut perang. Semua kekuatan besar Eropa akhirnya turun ke medan perang. Tahun 1915, Italia belot dari Triple Alliance, terus gabung ke Triple Entente. Alasannya, karena dijanjiin wilayah Dalmatia sama sekutu. Sedangkan Turki Utsmani gabung ke Triple Alliance karena punya musuh lama, yaitu Rusia. Sekarang perang makin besar. Di satu sisi ada Triple Alliance, Jerman, Austro-Hongaria, Turki Utsmani, dan Bulgaria. Di sisi lain ada Triple Entente, Inggris, Prancis, Rusia, Italia, dan belakangan Amerika Serikat juga gabung. Amerika awalnya netral, tapi tahun 1915, kapal penumpang Lusitania yang bawa warga Amerika ditenggelamin Jerman. Amerika marah, dan akhirnya gabung ke pihak sekutu. Sementara itu, Rusia cabut dari perang tahun 1917 karena negaranya lagi kacau gara-gara revolusi. Di tahun 1918, Rusia bikin perjanjian Brest-Litovsk yang isinya mereka resmi keluar dari perang, tapi sekutu nggak lemah. Mereka balas lewat serangan 100 hari di front barat. Garis pertahanan Jerman digempur abis-abisan. Jerman akhirnya nyerah. Setelah itu, negara-negara lain yang ikut bareng Jerman juga ikutan nyerah. Turki Utsmani, Austro-Hongaria, dan Bulgaria semua angkat tangan. Dan pada 11 November 1918, perang resmi selesai. Tapi lo harus tahu juga, perang ini bukan ujuk-ujuk meledak karena satu pembunuhan. Banyak banget peristiwa penting yang jadi bahan bakar perang selama puluhan tahun sebelumnya. Gua rangkum nih garis waktunya biar makin jelas. Tahun 1909, dibentuk aliansi antara Jerman dan Austria, disebut Dual Alliance. Ini strategi Otto von Bismarck buat ngamanin Jerman dari ancaman Rusia. Lanjut tahun 1882, muncul Triple Alliance Jerman, Austria, dan Italia. Tujuannya buat ngisolasi Prancis. Tahun 1847, Jerman bikin reinsurance treaty sama Rusia, janji buat netral kalau ada konflik. Tapi tahun 1890, setelah Wilhelm II naik takhta dan Bismarck dipecat, perjanjian itu nggak diperpanjang. Dan disitulah semuanya mulai retak.
Wilhelm II ini punya gaya politik baru yang disebut Weltpolitik, kebijakan ekspansif dan agresif buat ngebawa Jerman jadi kekuatan superpower. Tapi ini bikin negara lain curiga dan panik. Britania Raya, yang tadinya santai karena jadi negara maritim terkuat di dunia, mulai sadar kalau dominasi mereka diancam Jerman. Mereka akhirnya keluar dari masa splendid isolation dan mulai deketin Prancis dan Rusia. Muncullah Entente Cordiale tahun 1904 dan Anglo-Russian Convention tahun 1907. Dari sinilah lahir Triple Entente. Konflik juga makin panas karena krisis Maroko, perlombaan senjata laut antara Inggris dan Jerman, dan perebutan pengaruh di Balkan. Tahun 1948, Austro-Hongaria aneksasi Bosnia-Herzegovina bikin Rusia dan Serbia makin panas. Terus perang Balkan Sar dan 2 tahun 2013 nambah bensin ke api. Serbia jadi makin kuat dan Austro-Hongaria makin khawatir pengaruh Slavia di wilayahnya makin besar. Dan akhirnya puncaknya adalah 28 Juni 1914 ketika Franz Ferdinand dibunuh di Sarajevo. Setelah itu semua negara gerak. 23 Juli Austro-Hongaria kasih ultimatum ke Serbia. 24 Juli Austro-Hongaria nyerang Serbia. 30 Juli Rusia mulai mobilisasi pasukan. 1 Agustus Jerman nyatakan perang ke Rusia. 3 Agustus Jerman nyerang Prancis. 4 Agustus Jerman invasi Belgia. Inggris langsung nyatakan perang. Boom. Perang Dunia A resmi dimulai. Perang ini ngelibatin 70 juta tentara, 20 juta tewas dan jutaan luka-luka. Tapi lebih dari itu, Perang Dunia I merubah peta dunia. Kekaisaran tua seperti Austro-Hongaria, Turki Utsmani, dan Rusia bubar. Dan dunia nggak pernah sama lagi. Jadi kesimpulannya, Perang Dunia I bukan sekadar konflik militer antar negara. Tapi hasil dari akumulasi panjang konflik politik, keserakahan kekuasaan, kesalahan diplomasi, dan ego para pemimpin dunia saat itu. Satu tembakan yang membunuh Franz Ferdinand jadi pemantik, tapi bahan bakarnya udah disiapin selama puluhan tahun. Sebelumnya, dari perebutan wilayah, aliansi rahasia, sampai adu kuat industri dan militer. Perang ini menewaskan puluhan juta orang, mengubah peta dunia, dan menandai runtuhnya kekaisaran-kekaisaran besar seperti Turki Utsmani, Austro-Hongaria, dan Kekaisaran Rusia. Tapi yang paling penting, perang ini ninggalin pelajaran besar buat dunia, bahwa diplomasi yang gagal, propaganda yang liar, dan rasa curiga berlebihan bisa ngancurin peradaban dalam sekejap. Dan itu dia pembahasan lengkap kita hari ini tentang Perang Dunia Pertama. Versi yang udah gua rangkum biar lo semua bisa paham, tanpa harus baca buku sejarah yang tebelnya kayak kamus. Kalau lo ngerasa dapet insight baru, atau jadi mikir soal gimana dunia bisa berubah cuma karena satu keputusan, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi, biar lo nggak ketinggalan konten seru lainnya. Karena di channel ini, kita nggak cuma ngebahas sejarah, tapi ngelihat sisi gelap dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Gue pamit dulu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di channel di Kita Bahas.